Jumpa lagi dengan Pak Jono di materi pembelajaran hari ini. Nah, gimana kabarnya hari ini anak-anak yang hebat? Pasti sehat bukan? Nah, setelah ini kita simak materi yang akan Bapak sampaikan berikut ini. Materi hari ini yang akan kita pelajari adalah tema 8 daerah tempat tinggalku dengan subtema ketiga yaitu lingkungan tempat tinggalku dan pembelajaran kedua. Nah, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, kita awali dulu dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, dengan kegiatan mengamati gambar benda 3 dimensi, siswa dapat menemukan pengertian benda 3 dimensi. Yang kedua, dengan kegiatan mencari tahu mengenai cerita fiksi, siswa dapat menentukan tokoh dan sifat tokoh dalam cerita fiksi. Yang ketiga, dengan kegiatan mengamati berbagai peristiwa sehari-hari, siswa dapat mengidentifikasi hubungan antara gaya dan gerak dalam berbagai peristiwa. Dan tujuan pembelajaran yang keempat adalah dengan kegiatan mencoba mempraktekkan permainan ketapel, siswa dapat membuktikan adanya hubungan antara gaya dan gerak. Sebelum kita mulai kegiatan lebih lagi, perlunya kita memiliki rasa bangga dan cinta terhadap lingkungan sekitar, terutama yang ada di Kota Semarang. Ada khususnya yang pertama kita tahu ada Lawang Sewu, berada di area Tugu Muda, di mana itu merupakan benda bersejarah yang ada di Kota Semarang. Yang kedua ada Simpang 5 sebagai pusat dari Kota Semarang. Yang ketiga ada Masjid Agung Jawa Tengah, merupakan wisata religi. Selanjutnya juga ada Sampokong. Ada Sampokong di daerah Gedung Batu, anak. Kemudian ada juga di Kota Lama, yaitu Gereja Belenduk. Nah, ini tepatnya berada di tempat kota wisata Kota Lama. Kemudian ada Taman Marga Satwa Semarang, di mana di dalamnya terdapat banyak sekali satwa-satwa, hewan-hewan yang beraneka ragam yang dapat kita pelajari kehidupan dari hewan yang ada. Dan juga menjadi tempat hiburan, tempat wisata yang cukup ramai di Kota Semarang. Selain tempat-tempat tadi, juga ada makanan khas Kota Semarang. Yang pertama yaitu lumpia. Nah, kita tahu dalamnya menggunakan rebung atau bambu muda. Nah, ini makanan khas Kota Semarang yang cukup terkenal. Kemudian yang kedua ada bingko babat. Ya, ada makanan bingko babat. Kemudian ada juga bandeng presto yang cukup terkenal. Ini letak kalau mau cari oleh-oleh berada di Jalan Pandanaran. Kemudian yang tidak kalah enak yaitu soto Semarang. Nah, ini berbeda dengan soto-soto dari kota yang lain. Selanjutnya ada juga yaitu tahu gimbal yang cukup menggoda selera. Itu adalah makanan-makanan khas yang ada di Kota Semarang. Selain tadi yaitu tempat
wisata, kemudian ada juga makanan khas. Kemudian selanjutnya ada beberapa kesenian di Kota Semarang yang cukup menarik, yaitu kirab dugderan yang dilaksanakan setiap menjelang hari Ramadan. Kemudian ada juga di situ tari Gambang Semarang yang biasa digunakan ketika menyambut tamu. Nah, kalau kita berada di stasiun Tawang, maka lagu yang diperdengarkan di sana adalah lagu instrumen dari tari Gambang Semarang. Kemudian ada juga yang baru dilaksanakan untuk malam hari, yaitu Semarang Night Carnival. Karnaval di malam hari. Kemudian ada juga yaitu Ketoprak Ngesti Pandawa. Selanjutnya, di Semarang juga terdapat banyak kerajinan 3 dimensi. Apa itu 3 dimensi? Seni 3 dimensi atau biasa kita sebut dengan seni rupa 3 dimensi merupakan seni rupa yang dibatasi dengan 3 sisi, yaitu yang pertama yaitu sisi panjang, kemudian sisi lebar dan tinggi. Yaitu karya seni yang memiliki volume dan ada di dalam sebuah ruang atau menempati ruang dan bisa dilihat dari segala sudut pandang, dilihat dari depan, dilihat dari samping, dilihat dari atas. Karya seni itu bisa dinikmati. Contohnya yang sering kali kita lihat di sekitar kita, yaitu misalnya adalah vas bunga. Nah, vas bunga ini kenapa disebut sebagai karya 3 dimensi? Karena vas bunga ini bisa dinikmati dari segala penjuru. Dari sisi kanan, sisi kiri, dari depan, dari belakang, dan juga dari atas bisa dinikmati, bisa dilihat bentuknya. Kemudian contoh yang kedua yaitu vas bunga. Nah, vas bunga ini juga merupakan karya 3 dimensi. Ada lagi selanjutnya yaitu patung. Patung, kemudian ada juga topeng. Nah, karya seni ini semuanya memiliki sisi lebar, panjang, dan tinggi sehingga bisa dinikmati dari kanan, dari kiri, dari atas, dinikmati dari segala penjuru. Nah, kita pernah melihat bukan patung Soekarno-Hatta di Jalan Arteri Semarang. Itu juga merupakan karya seni 3 dimensi. Karena kita bisa menikmati dari depan, dari belakang, dari samping, dari atas juga bisa dinikmati karya seni itu. Ini yang sering kita jumpai di Jalan Soekarno-Hatta. Kemudian ada lagi patung Warak Ngendok di Jalan Pandanaran. Itu juga merupakan karya seni 3 dimensi. Nah, tentunya anak-anak pernah melihat contoh-contoh karya seni yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang kita akan belajar membaca teks karya seni 3 dimensi tentang asal-usul Warak Ngendok. Bagi warga Kota Semarang, Warak Ngendok dikenal sebagai mainan berukuran raksasa yang diarak keliling jalan setiap bulan Sya'ban dalam penanggalan Jawa atau menjelang perayaan dugderan di Pasar Johar yang ada di Kota Lumpia itu. Namun, tak banyak orang yang tahu bahwa sebenarnya Warak Ngendok dulu kala dikenal sebagai hewan mitologi
yang sakti oleh warga Semarang. Bentuknya merupakan perpaduan antara kambing pada bagian kaki, naga pada bagian kepala, dan burak di bagian badannya. Warak ngendok sendiri berasal dari dua kata, yakni warak yang berasal dari bahasa Arab warak yang berarti suci, sedangkan ngendok artinya dengan bertelur. Dua kata itu diartikan siapa saja yang menjaga kesucian di bulan Ramadan, kelak di akhir bulan akan mendapatkan pahala di hari Lebaran. Konon menurut cerita warak ngendok sudah ada sejak awal mula pendirian kota Semarang. Bahkan saat Ki Ageng Pandanarang mendirikan kota Semarang dan menjadi bupati pertama kali, hewan mitologi ini sudah hadir di tengah masyarakat. Ki Ageng Pandanarang lebih dikenal sebagai Raden Pandanaran. Dia putra dari Pangeran Suryo, Panembahan Sabranglor, yang menjadi sultan kedua Kesultanan Demak. Raden Pandanaran menolak tahta karena lebih suka mendalami spiritual. Dalam mensiarkan agama Islam, dia memadukan unsur kebudayaan lokal seperti warak ngendok. Raden Pandanaran memperkenalkan warak ngendok ini pertama kali kepada warga Semarang kuno kala itu. Dan sejak saat itu, warak ngendok terus dijadikan maskot kota Semarang. Nah, ketika kita membaca sebuah cerita, ada unsur-unsur dalam cerita. Misalnya yang pertama adalah tema, yaitu gagasan dasar umum yang menopang sebuah karya sastra dan yang terkandung di dalam teks. Kedua, tokoh, yaitu pelaku dalam karya sastra. Karya sastra dari segi peranan dibagi menjadi dua, yakni tokoh utama dan tokoh tambahan. Yang ketiga, latar, yaitu tempat, waktu, dan lingkungan sosial, tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Nah, dalam membuat karya seni memerlukan gaya, atau bisa disebut gaya dapat mengubah bentuk benda. Gaya yang dihasilkan oleh dorongan atau tarikan dapat mengakibatkan benda bergerak. Selain menyebabkan benda bergerak, gaya yang bekerja pada benda juga dapat mengubah bentuk benda. Nah, kita pernah melihat proses pembuatan kerajinan tas, topi atau keranjang. Enceng gondok dibentuk sedemikian rupa sehingga dihasilkan karya tas, topi, atau keranjang yang cantik dan menarik. Seperti ketika anak-anak tidak asing lagi bermain ketapel. Ya, ini sering kita jumpai. Ya, bagaimana cara menggunakan ketapel ini? Nah, ketapel tidak akan bisa berfungsi ketika kita tidak memberikan dorongan ataupun tarikan. Nah, kita lihat contoh anak yang sedang bermain ketapel, di mana ketapel itu harus ditarik, kemudian didorong sehingga apa? Menghasilkan gaya. Ya, jadi itu tentang gaya. Nah, selesai materi hari ini, semoga bermanfaat. Nah, demikianlah materi yang Bapak sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk menambah ilmu anak